udah ngoding bertahun-tahun, tapi nggak bisa ngerjain lead code bahkan yang level easy. Itu terjadi di aku yang kemarin-kemarin abis kena L-word dan juga harus belajar lagi coding untuk ngejawab tech interview yang ada di Indonesia ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau cerita dulu perjuangan aku. Aku mau ngomongin satu hal yang kayaknya sering banget menghantui pikiran para programmer. Pernah ngerasa udah ngoding lama? Project banyak, tapi pas ngadepin soal-soal interview, rasanya kayak ngeblank gitu. Atau ketika kamu ketemu programmer lain, kamu ngerasa dia kok lebih jago ya ngodingnya. Dan ngerasa diri kamu jadi nggak ada apa-apanya. Nah, kemungkinan besar kamu lagi ngerasain yang namanya imposter syndrome. Ini adalah perasaan persisten keraguan diri dan takut ketahuan sebagai seorang penipu, meskipun kamu punya bukti atas kompetensi pencapaian kamu. Percaya deh, hampir semua programmer ngalamin hal ini, termasuk aku sendiri. Kita sering banget fokus sama apa yang belum kita kuasai, sama kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat dibanding sama pencapaian-pencapaian apa aja yang udah pernah kita achieve. Mungkin aja kamu ngerasa pencapaian yang udah kamu dapat itu cuma modal hoki dan beruntung doang. Bukan karena skill dan kerja keras kamu. Nah, kenapa sih aku bahas ini di awal? Karena aku pengen kalian tahu kalau kalian ngerasa insecure atau bodoh saat ngadepin tantangan soal kayak lead code, HackerRank, ataupun apapun itu, kalian gak sendirian. Hal itu tuh hal yang wajar banget, teman-teman. Tapi penting banget buat kita ini ngadepin si yang namanya imposter syndrome tersebut. Ingat, setiap programmer punya journey dan pace-nya masing-masing dalam berkarir sebagai programmer di bidang IT. So, jangan pernah ngedown karena kamu belum sehebat orang lain gitu ya. Mungkin dia prosesnya beda. Mungkin kamu baru ngoding 2 tahun, dia udah 10 tahun, dan lain sebagainya. Jadi, jangan dianggap sebagai sebuah race atau balapan. Oke. Karena sekarang kita udah sama-sama aware sama yang namanya imposter syndrome itu, aku bakal cerita nih gimana caranya aku ngelewatin masa-masa sulit dan menghadapi imposter syndrome itu supaya kamu juga tidak terjebak di lubang yang sama dalam waktu yang lama. Kita bahas lengkapnya di video yang satu ini. Chapter 1. Start from the beginning. So, aku mau cerita starting point ketika aku kena L-word tersebut. Sebenarnya itu agak membuatku panik juga ya. Karena udah nyaman dengan pekerjaan yang sekarang, udah tahu timnya kayak gimana, udah tahu pace kerjanya seperti apa. So, kita tinggal menjalani atau kita bisa dibilang sudah autopilot gitu ya, dengan apa saja yang harus kita kerjakan. Dan ketika itu terjadi, aku sadar aku ternyata kurang melatih kemampuan algoritma dan data structure yang selama ini tidak terlalu aku gunakan gitu di project-project sehari-hari. So, ketika aku mulai dari awal lagi, aku harus belajar lagi dari awal bagaimana array, linked list, map, dan lain sebagainya bekerja. Dan kompetitif programmer ini tempat yang cocok banget untuk kita mulai segalanya dari nol. Karena apa? Karena di sini banyak banget soal-soal interview dari berbagai perusahaan-perusahaan besar gitu yang memerlukan knowledge atau pengetahuan tentang data structure and algorithm. So, aku mulai cari platform coding dan juga komunitas coding untuk memahami materi-materi dasar tersebut. Jadi, nggak ada salahnya untuk kita selalu memperdalam lagi basic kita, belajar lagi dari basic, karena barangkali ketika kita udah terlalu lama dan terlalu nyaman dengan sebuah project, framework, dan lain sebagainya, bisa jadi kita melupakan nih basic data structure and algorithm. Jadi, ketika teman-teman tiba-tiba merasa lupa atau apa itu, meskipun teman-teman punya pengalaman bertahun-tahun, itu tidak apa-apa. Chapter 2. Self-assessment. So, aku coba kerjain beberapa soal di lead code, di HackerRank, dan lain sebagainya yang bahkan levelnya easy. Tapi, it took me 30 minutes untuk ngerjain satu level easy. Itu agak mencengangkan sekali mengingat aku pengalamannya sudah 4 tahun lebih ya menjadi programmer di industri. Dan aku tidak malu untuk mengaku itu karena aku mulai lagi belajar dari awal dan lain sebagainya gitu. So, kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang sama, mungkin aku bisa share ini supaya teman-teman merasa relate juga nih. Jadi, ketika teman-teman harus memulai segalanya dari awal lagi,
kita lakukan self assessment, kita berusaha untuk cari tahu nih kurangnya kita di mana dan lebihnya kita di mana. So, dengan kita tahu di mana plus dan minus kita bisa tahu di mana kita harus memperbaiki diri kita untuk mendapat mungkin karir yang lebih baik atau penghasilan yang lebih baik dan lain sebagainya gitu. Dan aku pun sadar selama ini aku lebih fokusnya ke sintaks-sintaks di framework, tidak ke data structure dan lain sebagainya. Tapi selama ini, sejauh ini, meskipun hanya berfokus pada sintaks di framework, itu bisa menyelesaikan banyak masalah yang aku hadapi. Chapter 3, flashback. So, aku mau flashback ke masa-masa awal aku ngoding gitu. Jadi, waktu awal-awal ngoding itu karena emang masuk kuliah IT gitu. Jadi, masuk kuliah IT dulu, baru belajar ngoding. Bukan masuk kuliah IT karena aku udah bisa ngoding gitu sebelumnya. Jadi, ya memang belajarnya pun sambil jalan. Bahkan di semester 3 di tahun kedua sampai di tahun ketiga itu aku skip banget sama yang namanya coding, teman-teman. Aku benar-benar menghindari banget yang namanya coding. Chapter 4, I can, you can. Kalau aku udah ngoding bertahun-tahun tapi misalnya kerjain lead code yang isi aja susah, dengan aku merasa comeback untuk belajar lagi DSA ini, aku bisa melalui soal-soal yang mungkin sekarang udah dibilang medium dan juga hard gitu, teman-teman. Dan itu mempertajam banget knowledge aku tentang programming lebih dalam lagi. Dengan aku share ini, aku harap teman-teman juga bisa melakukan atau bisa melewati masa-masa imposter syndrome-nya teman-teman. So, kamu itu sebenarnya tidak sebodoh yang kamu kira. Ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu, bukan berarti kamu bodoh, tapi mungkin kamu harus perdalam sisi yang lain gitu. Jadi buat kamu yang lagi belajar, tetap semangat. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. So, jangan patah semangat untuk belajar programming dan ketemu lagi di video lain. Cheers!